Ya, oke guys. Bagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Minggu ya. Cek Minggu dulu. Cek. Oke. 6 Agustus 2023. Oke, ya ISG kemarin turun. Nggak masalah 0,6% atau berapa. Nggak masalah. Oke, sekarang gue mau ngobrol santai aja guys ya. Soal property crash di China lah. Ya. Kemarin gue sempat ada nonton video baru nih, nanti kita nonton bareng bentaran. Iya, soal property crash ya. Kenapa gue pengen bahas ini karena one day kalau kita orang-orang kita itu ketika nggak waras gitu ya, ketika nggak waras, one day di Indonesia pun bisa terjadi kayak begini ya. Terutama kalau negara itu atau negara kita lagi dalam puncak-puncak masa jaya ekonomi ya. Ya memang kalau dibuktikan dari data saat ini kita Asia Tenggara memimpin dunia, guys. Ya, memimpin dunia loh, jangan salah loh ya. Jadi saat ini kita kenaikan tertinggi Asia Tenggara nih ya, PDB ya. Malaysia 8,7, Vietnam 8, Filipina 7, kita 5, Kamboja 5 naik. Terutama 5 ini yang bakal naik ya. Yang udah naik-naik tinggi biasanya susah naik kayak Thailand dan Singapura nih. Dia cuma naik tipis 3. Laos masih lambat, Timor Leste lambat, Myanmar masih lambat ya. Nah, ini yang 5 ini ya. Kemungkinan diprediksi dalam 10 tahun kalau rate kita begini, Asia Tenggara orang-orangnya bakal istilah kata kaya-kaya. Gampangnya ya, kaya-kaya kalau begini terus rate-nya ya. Nah, biasanya masalah ketika sebuah negara tiba-tiba orangnya mendadak jadi lebih makmur gitu ya. Mereka mendadak punya duit banyak nih, tapi nggak diimbangi dengan pemahaman keuangan yang waras. Nah, itu akan menyebabkan terjadi bubble, aset bubble di mana-mana, termasuk kita ngomong saat ini di properti ya. Ini crash-nya properti di China itu sebenarnya udah dimulai dari 2020 ya, dan sampai sekarang pun masih. Ini karena gue nonton video baru, video 11 hari lalu nih. Nah, nanti kita nonton bareng ya. eh Sebenarnya dulu tuh udah pernah terjadi di Jepang ya, guys. Ya, di sekitar 1986 sampai 1991 ya. Kan waktu itu kan Jepang ada perjanjian Oslo ya, Oslo Accord, di mana tahu-tahu Amerika nurunin mata uangnya sehingga setara jadi Jepang. Karena apa? Karena dia kalah lah penjualannya terhadap Jepang. Jadi Jepang saat itu mirip Cina sekarang dulu ya. Jepang itu barangnya murah, kualitasnya bagus dulu di tahun ini 1980 1980-an itulah. Hal ini membuat Amerika ya istilah kata takut lah produknya tersaingin otomatis dia orang kan pasti otomatis ya kalau ada barang murah kualitas bagus pasti lebih mirip beli barang kualitas murah kualitas bagus makanya barang Amerika kalah bersaing sama barang Jepang tahun itu. Nah pemerintah Amerika ngakalinya ya membuat perjanjian Oslo ya. Oslo itu dia melemahkan nilai mata uang dolarnya ya. Jadi setara dengan yen Jepang lah istilah kasarnya. Jadi sehingga hal ini membuat tahu-tahu orang Jepang kekuatan ekonomi jadi setara Amerika. Makanya orang Jepang saat itu kaya-kaya kan, booming-booming kan tahun itu dia maju duluan. Tapi dengan tiba-tiba orang Jepang itu jadi banyak duit, istilahnya power duitnya jadi banyak power itu mereka tidak diimbangi dengan pemahaman keuangan yang waras gitu kan. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Jepang ketika mereka tahu tiba-tiba yen mereka aja sangat kuat di dunia. Mereka beli banyak properti. Ya. Sehingga hal itu menyebabkan properti di Jepang naik gila-gilaan karena permintaan banyak kan. Nah itu sebenarnya ketidakwarasan guys ya. Itu naik-naik sampai tinggi-tinggi yang kita tahu namanya ketidakwarasan bubble itu pasti akan pecah. Dan akhirnya pecah di tahun 1990-an atau maksudnya pecah. Dan itu harga properti di Jepang jatuh parah. Bread. Dan itu efeknya sampai hari ini. Efeknya sampai hari ini. Ya. Itu makanya IHSG-nya Jepang tuh sempat puluhan tahun tuh nggak naik-naik. Ya, itu gara-gara itu, guys. Gara-gara perjanjian Oslo. Dan setelah perjanjian Oslo, asetnya pada naik. Dan setelah itu crash sampai hari ini. Orang Jepang tuh ada sedikit
ketakutan lah soal investasi saham atau properti segala macam, takut karena udah trauma di tahun ini dulu. Sampai sekarang tuh, makanya di Jepang tuh terjadi semacam depresi lah, depresi. Ya nggak? Depresi ekonomi. Sampai sekarang guys ya. Lo harus ingat ya guys, ketika sebuah negara tiba-tiba mata uangnya menguat, pendapatannya mendadak tinggi, ya, itu punya kelemahan loh, jangan salah. Lo jadi jangan berpikir bahwa lo tinggal di Amerika yang mungkin gajinya 20-30 juta per bulan atau di Jepang gitu. Lo senang enggak? Ya guys. Efek buruk dari negara yang mata uangnya kuat itu adalah lapangan pekerjaan menghilang di situ. Kenapa? Karena pabrik-pabriknya pada kabur. Pada kabur ya. Makanya di Jepang ketika waktu itu tiba-tiba mereka mata uangnya jadi kuat, pabrik-pabrik perusahaan Jepang nggak bikin lagi pabrik di Jepang guys, mereka pindah ke cara yang lebih murah. Contoh kemana? Ke Indonesia. Contoh, lu lihat ya, makanya Indonesia banyak pabrik Jepang kan, Yamaha, lagi tuh motor-motor pada di sini. Kenapa mereka nggak bikin di negara mereka pabriknya? Ya kita waras aja guys. Siap ngapain lu maaf ya, ngegaji seorang buruh di Jepang yang lu mungkin bayar kalau nggak salah ada yang 17-20 juta ya, tergantung lah 12 atau mungkin tergantung kotanya, ada yang 25 juta. Kalau lu bisa bayar di Indonesia yang cuma 3 sampai 5 juta mungkin. Kalau sekarang 5 juta ya. 5 juta. Ya orang waras pasti akan pilih buka pabrik di Indonesia. Ngapain gue buka pabrik di Jepang? Perusahaan Jepangnya juga mikir begitu. Ya, di Amerika juga sama, guys. Jadi ini kelemahan kelemahan kalau negara yang punya mata uangnya itu kuat nilainya ya. Siapa perusahaan mana yang waras yang bakal bangun pabrik di Amerika? Itu nggak ada. Pabrik yang waras. Mereka pasti akan cari tempat yang murah. Ya contohnya cari tempat murah kemana ya? Ke Asia Tenggara di sini, Indonesia. Bahkan sekarang China aja nih udah mulai banyak perusahaan keluar kan dari China kan. Karena itu kenapa? Karena PDB mereka udah mulai meningkat guys. Ini PDB China 150 US per tahun ya. Ini per kapita ya. Berarti per bulan itu sekitar kali aja ya. Berarti kan per tahun dia dapat 182 juta ya. 182 juta dibagi 12. Berarti PDB-nya sekitar 15 JT ya. Ya PDB orang China sekitar 15 juta. Ya sekarang pabrik waras mana yang masih mau bertahan di China? Akhirnya pasti banyak pabrik yang keluar dari China ya cari tempat lebih murah di mana Asia Tenggara. Nah, kita lah ketiban duren runtuh. Makanya PDB kita naik. Jadi gini guys, kita kita tuh jangan sampai harga buruh tuh terlalu mahal juga di kita. Kita harus yang penting win-win solution aja gitu loh. Karena ketika nanti kalau harga buruh itu udah nggak wajar gajinya ya, udah melampaui kemampuan perusahaan akan pindah. Contoh di Indonesia aja orang pindah loh dari Banten, pabrik-pabrik pindah ke Jawa Tengah. Kenapa? UMR Jawa Tengah lebih murah. Siapa yang mau bertahan di Banten gitu? Nah, itu aja guys, itu hukum ekonomi guys, lu nggak bisa melawan. Ya, yang penting kita harus paham di arah arah pergerakan ekonomi lah, kasarnya gitulah. Nah, sekarang memang banyak ke arah Asia Tenggara ya, makanya kita nih kecenderungan bakal naik nih, ekonomi kita bakal naik dalam 10 tahun nih. Nah, sengaja gue bikin konten ini supaya minimal lu yang nonton ya, tahu nanti one day ketika kita udah pada mulai kaya-kaya nih orang Indonesia, itu akan terjadi namanya property bubble biasanya. Itu udah pasti, itu udah susah dihindarin lah. Ya, udah susah dihindar. Tapi at least kalau kita tahu dari sekarang bahwa itu ternyata terjadi bubble, kita nggak terjebak ya. Terjebaknya tuh kayak apa? Nah, kita nonton nih orang ya. Ini orang China guys. Ini video baru 11 hari lalu, berarti dia baru curhat nih orang ya. Kita nonton bareng-bareng. Tunggu, gue cek dulu audionya udah gue set belum. Bentar ya, gue cek dulu. Tunggu bentar ya. Bentar-bentar guys. Oke, kita tonton bareng-bareng ya guys. 如果时光可以倒流的话，我想回到没有买房、没有贷款之前。现在的房价打死我都不相信，居然已经拦腰斩半了。当时我这套房子买的时候是1.4万一平，总价是130多万，而现在
我半价都卖不掉。现在这套房子对于我来说简直就是一场噩梦。 The young man says that a few years ago he had to exert all his efforts to secure this condo suite, with a down payment of 400,000 yuan and a loan of 900,000 yuan. In August of last year, he became unemployed and couldn't afford to repay the mortgage, so he decided to sell the suite. However, after the unit was listed for sale, the price dropped from the initial 1.3 million yuan to the current 700,000 yuan, but still no one would buy it. A few days ago, someone came to view the unit and offered 500,000 yuan, which made him very angry. Now he is in a dilemma. If he doesn't sell the unit, he cannot afford to repay the mortgage, but selling it at the current price wouldn't even cover the remaining loan balance, let alone the down payment and the tens of thousands of yuan already repaid. We do not Oke, ini terjadi nih guys ya. Ini baru. Jadi ceritanya si orang ini dia beli apartemen lah di China ya. Di China harganya tuh 1,3 juta yuan. Yuan ya. Itu berarti sekitar 2,6 miliar rupiah ya. Ya, 2,6 miliar rupiah. Oke guys, ini harga apartemennya. Ya. Uang mukanya itu 400.000 yuan, itu sekitar 800 juta. Ini uang mukanya loh guys ya, 800 juta uang muka. Sisanya berapa? 1,8 miliar ya, dia minjem dari bank. 1,8 miliar rupiahnya dia minjem dari bank. Ini contoh ya, ini lo hati-hati, lo jangan sampai terjebak nanti suatu hari kayak begini. Karena lo percaya sebuah konsep bahwa properti lu beli hari ini besok naik. Ini keliru sebenarnya guys. Yang menentukan itu ya harga naik atau enggak itu lu harus ingat selalu supply dan demand, nggak ada lagi. Nggak mungkin ada barang tuh naik terus nggak waras, itu basically nggak mungkin nggak pecah. Nah ini lo hati-hati ya guys ya. Yang nentuin itu sebenarnya siapa sih harga? Yang nentuin itu adalah buyer, demand. Lo harus paham itu demand. Nah demand itu kemampuannya diukur dari mana? Diukur dari GDP, PDB. Jadi nanti akan, ini kenapa terjadi sama orang ini? Karena dia membeli barang itu tidak waras. Di harga 2,6 M dia beli di saat lagi puncak bubble-bubblenya, tanpa dia mempertimbangkan apakah PDB-nya orang Cina benar ada di harga segini. Ya, ada di harga segini. Untuk rumah yang apartemen yang mungkin luasnya, gue nggak taruh pasti luasnya ya. Tapi kalau dia sekarang udah roboh 50 bahkan sampai 65%, berarti sebenarnya nggak worth it bahkan untuk di lingkungan orang-orang China saat ini ya, nggak worth it di harga segini. Nah ini yang disebut namanya ketidakwarasan. Ya, jadi dia 1,8 dia uang muka 800, dia jual 1,8, sisanya dia ambil dari bank, pinjam bank, KPR lah istilahnya. Sekarang, guys, ini orang mau jual apartemennya yang senilai 2,6 M ini, ternyata harganya sekarang udah tinggal 700.000 yuan. Ya berarti sekarang harganya udah tinggal 1,4 miliar. Ya. Ini dia jual 1,4 miliar aja kagak ada yang beli. Stres dia. Dia baru aja dipecat dari pekerjaannya kan. Ini kalau lo lihat dari level duit yang dia punya aja, ini kalangan menengah lah minimal lah. Ini orang ya kalangan menengah lah pastilah, bukan kalangan bawah lah. Pasti ini kalangan menengah lah, bisa beli minimal kreditnya disetujui kan, dia pinjam segini kan. Ya di China. Dia jual segini aja nggak ada yang mau beli. Kemarin dia bilang datang orang yang mau beli tapi nawar 500.000 yuan, sekitar 1 miliar rupiah. Dia nawar. Ya dia marah lah. Dia marah, dia nggak mau jual 1 M. Ini terjadi kekocakan nanti. Lu jangan sampai terjebak di situasi kayak gini, terjadi kekocakannya. Kalau lu jual 1 M, kok ya lu rugi banyak dong. Lu kan masih ada utang sekitar 1,8. Lu jual tapi lu anggaplah lu sisa lunasin ini, Mas. Lu masih ada utang 800 juta yang udah nggak nutup nih. Kalau 500.000 yuan dia mau jual. Dia udah dilema orang ini.
Bahkan dijual 1,4 M pun ya. Kalau emang ada yang mau beli, kata dia, itu dia masih nombok 400 JT ke bank. Itu dia pusing karena kan dia baru aja kena pecat lah ya. Pokoknya istilahnya udah ya baru kena pecat lah istilahnya. Nah, ini terjadi kenapa? Tadi tadi lo bilang ya di awal video dia ngomong apa? Seandainya waktu bisa berputar lagi dia bilang. Dia mau pengen balik tuh ke waktu itu dan dia nggak bakalan ngambil ini apartemen. Ya. Nah saat itu waktu dia ambil kan orang lagi booming boomingnya. Ingat guys ya, ini orang lagi booming boomingnya beli apartemen di China saat itu sehingga permintaan banyak, harga melejit. Ya, harga melejit, permintaan banyak. Tapi ketika kita, ya itu tadi masyarakat dengan ekonomi yang baru maju ya, istilah kata baru naik tinggi itu kecenderungan tidak diimbangi dengan pemahaman ekonomi yang waras sehingga mereka berpikir kalau gue beli hari ini 2,6 miliar pasti besok jadi 3 miliar atau 3,5 miliar ya. Dasarnya apa nggak tahu. Nah ini yang gawat nih ya. Dasarnya apa nggak tahu ya. Gue punya saudara lah guys, istilahnya dulu beli saudara gue. Ya kenapa? Ya itu sama. Kalau orang kan pemikirannya ekonominya nggak waras gitu kan. Pikirannya juga nggak waras pasti guys. Dia cicil lah apartemen inden lagi berapa tahun lalu tuh. Gue lupa apa 5-6 tahun lalu. Ya yang saat waktu itu orang lagi booming-boomingnya apartemen lah. Yang juga nongol-nongol di TV dikit-dikit Meikarta gitu kan. Ya lu kalau ngomong sama orang begitu ya guys, pasti mereka akan jawabnya seperti orang udah kena MLM gitu loh. Nggak bisa pakai akal waras. Ya. Wah, ini adalah investasi yang menarik menurut dia ya, menurut dia. Kapan lagi punya investasi ya kita akan investasi di apartemen. Ini gue punya kerabat lah pokoknya. Ya, padahal waktu itu gue dulu udah ingat-ingatin nggak jangan, takutnya lu nggak kuat bayar. Gua bilang. Pokoknya nggak kata dia ini adalah investasi di ke depan segala macam bla 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 bla. Ya karena punya pemahaman kalau lu beli di harga segini besok naik. Sedangkan dia tidak tahu bahwa isu hukum ekonomi bekerja itu supply dan demand, nggak ada lagi, nggak mungkin itu. Ya, demand harga itu ditentukan oleh supply dan demand. Harga naik kalau demandnya tinggi. Ya, pertanyaannya, PDB Indonesia, masyarakat Indonesia layak nggak membeli misalnya apartemen di harga yang lagi meroket seperti itu? Ya akhirnya kerabat gue ini kesusahan bayar cicilannya, kesusahan lah, ya kesusahan belum lagi bayar apa itu maintenance segala macam di apartemen itu ya akhirnya dia jual pun di harga yang murah seperti itu ya kepepet gaji pas-pasan gaya elit gaji pas-pasan akhirnya cuman lu harus bayar cicilan KPR lagi ke bank yang lu kira tuh investasi padahal bukan. Nah, akhirnya yang disebut-sebut investasi itu nggak ada, kekonyolan sebenarnya. Nah ini nanti akan terjadi menurut gua ya guys, diprediksi nanti kan kalau kita kan Asia Tenggara ekonomi lagi naik ini ya guys. Mungkin dalam beberapa 5 atau 10 tahun mungkin akan terjadi booming booming ekonomi di negara kita. Di Asia Tenggahnya negara tiga Asia Tenggara ya itu menyebabkan orang-orang punya banyak duit tiba-tiba ya. Dan biasanya cenderung sejarah tuh akan selalu terulang lah. Dulu udah pernah terulang di Jepang gitu kan. Sekarang terulang lagi di China gitu loh. Sesuatu yang sebenarnya bisa lu hindari kalau lu belajar sejarah gitu loh. Nanti ketika di Indonesia ini orang yang udah pada banyak duit biasanya mereka tuh senang cicil ya, cicil apartemen, cicil rumah sehingga harganya meroket. Nanti harga meroket ya sampai di titik harga nggak waras dan nanti lu akan banyak lihat influencer-influencer lah. Influencer-influencer yang mungkin akan menggoreng harga-harga misalnya mungkin properti atau apartemen di titik yang nggak waras dan ketika pasti orang beli harga pucuk ya namanya maaf ya guys yang namanya orang bodoh itu juga selalu lebih banyak daripada orang yang ngerti udah pasti buktinya orang banyak ketipu di apa koperasi kemarin koperasi cuma minjam apa tuh KSP itu kan orang-orang yang duitnya MM-an semua bisa ketipu loh nah apalagi nanti ya ketika udah mulai properti bubble lagi mungkin di Indonesia akan jadi bubble ya goal gue bikin video supaya kalau nanti minimal yang nonton ketika lo lihat sebuah itu ngebubble, lu nggak beli.
supaya itu menyelamatkan diri lu sendiri. Takutnya lo kejadian kayak dia nih, ya nggak? Kayak dia pada akhirnya dilema kan, mau dijual tapi masih ada utang, ya nggak? Mau dijual masih ada utang, kerjaan udah nggak ada, ya hidup bukannya menikmati hidup malah jadi bingung bayar utang ke bank lah, jadi kocak ya. Hidup harusnya kan nikmat, enjoy gitu loh. Tapi gara-gara dia salah langkah doang nih, ya karena nafsu gitu kan, nafsu ambil utang banyak, akhirnya nggak kebayar. Nah itu sekarang lagi terjadi di China. Nah di China sekarang memang lagi ngalamin pelemahan ekonomi ya guys ya. Itu yang tadi ya faktornya tadi gue udah bilang. Kayaknya pabrik-pabrik juga banyak keluar dari China ya karena itu disebabkan PDB mereka udah mulai tinggi. Sehingga pasti namanya pabrik-pabrik perusahaan-perusahaan waras itu semuanya pasti akan cari yang lebih murah. Sehingga mereka target utama terbesar mereka ya Asia Tenggara termasuk kita Indonesia akan ketiban ya. Termasuk perusahaan China sendiri pasti sekarang bakal coba cari negara yang biaya buruhnya lebih murah ya. Pasti kita masuk target. Ya, udah pasti. Keuntungannya apa buat kita guys ke depannya? Keuntungannya otomatis banyak pabrik berdiri di Indonesia. Ya nggak? Otomatis kalau banyak pabrik berdiri, masyarakat terserap tenaga kerjanya, otomatis masyarakat banyak duit, bisa belanja sana sini. Otomatis ngaruhnya ke saham apa tuh John? Yang ngaruhnya ke saham, otomatis banyak perusahaan labanya meningkat, otomatis ISG akan naik dan kita cuan-cuan bersama-sama. Nah, itu guys. Jadi gue lebih melihat kondisi pelemahan di Cina ini positif buat kita di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dalam 5-10 tahun menurut gue. Ya. Jadi kalau lu berpikir bahwa masa depan tuh ada di US, ada di Jepang, enggak. Masa depan tuh Asia Tenggara kalau menurut gua ya. Kalau lu pengen cuan, aset lu bisa mau naik bigger mungkin hampir ribuan persen dalam 10 tahun ya mungkin Indonesia lah jawabannya gitu loh. Ya seperti yang gue bilang guys, negara maju tuh punya masalah guys ya. Nggak ada yang mau bikin pabrik eh, di Eropa, Amerika sama di Jepang misalnya yang gajinya tinggi-tinggi buruhnya. Itu bahkan perusahaan sananya nggak bakal bikin pabrik di sono. Mereka cari di sini Asia Tenggara karena murah. Akibatnya apa yang terjadi di Amerika kalau nggak ada pabrik? Coba lu berpikir aja, ini logika bodoh aja kok. Misalnya di Amerika nggak ada pabrik, pabrik pada pindah kabur semua. Otomatis tenaga kerja nggak terserap, betul? Banyak pengangguran. Lu lihat aja, gua sering nonton loh vlog-vlog orang Amerika gitu kan. Itu banyak homeless di sana guys. Banyak homeless, gak jelas tuh, masang tenda, gak kuat bayar rumah gitu ya. Kerjaan nggak ada, harga rumah meroket gitu kan, nggak bisa bahkan uang sewa aja untuk rumah kontrakan nggak bisa, ya akhirnya apa jadi homeless di sana kan. Ya itu yang terjadi di Jepang pun sekarang juga udah mulai sama, cari kerjaan kan susah di sana kan. Sehingga di Jepang nih terjadi kalau lu nggak keterima habis lulus SMA ya, lu nggak keterima di salah satu gua nggak tahu SMA atau kampus, kayaknya SMA deh, nggak keterima di salah satu perusahaan di Jepang, udah lu nganggur seumur hidup. Itu yang bikin mereka depresi anak-anak itu, lu nganggur seumur hidup. Di Jepang itu gue nonton di vlog orang Jepang ya guys ya. Lo nggak bisa guys, dikit-dikit lo ada dikit lo buka seblak di pinggir jalan atau buka nasi goreng nggak boleh lo, nggak boleh guys. Atau lo bikin dikit buka warkop depan rumah lo, ya nggak bisa. Itu lo harus izin dulu sama pemerintah setempat. Ini yang gue denger ya. Dan kalau lo mau buka misalnya buka nasi goreng gitu ya, lo harus dicek dulu sama badan pengawas makanan Jepang lah. Jadi ya itu tentunya perlu biaya dan perlu waktu birokrasi. Jadi itulah yang membuat orang Jepang sendiri rata-rata kalau lo nggak sekali lo nggak dapat kerja di kantoran di Jepang itu lo akan depresi. Itu sebabnya di Jepang angka bunuh dirinya cukup tinggi ya, itu ngaruh semua. Nah itulah kelemahan negara dengan yang mata uangnya kuat. Nah kalau menurut gue pribadi lebih baik kayak kita pelan-pelan naik ya, nggak perlu langsung langsung jebret gitu, nggak perlu, pelan-pelan naik. Yang penting stabil, stabil gitu loh. Pabrik ada, stabil, semua stabil dan biaya hidup stabil, semuanya ya udah aman. Kita kita much much better lah ketimbang yang terjadi di US sekarang. Banyak homeless tuh US tuh, gila. Ya. Nah itu guys ya. Jadi menurut gua menyikapi kalau menurut gua pelemahan di China ini ya mungkin ada efeknya ya untuk ekspor impor, tapi untuk kedepannya mungkin banyak pabrik yang akan berdiri di Indonesia dan jadi positif buat kita dan IHSG juga jadi positif. Oke guys, gua rasa gitu aja untuk curcol kali ini. Sampai ketemu video gue berikutnya. Semoga bermanfaat. Karena datang